Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Jarupa, NPM 1892 01 10 10. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Unila angkatan 2018. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi atau pengetahuan tentang kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jadi video kali ini, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi atau mengisi nilai tugas akhir saya atau UAS yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Mutahdi SHMH, yang telah memberikan tugas ini untuk menambah nilai ujian akhir saya. Dan langsung saja kita ke materinya, dan jangan lupa tonton terus video ini dan jangan di skip. Oke, kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, sistem ketatanegaraan pada dasarnya mengandung dua aspek, yaitu aspek yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara beserta hubungannya satu sama lain di antara lembaga-lembaga negara tersebut, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Kedua aspek tersebut dapat dilihat dari dalam konstitusi suatu negara. Suatu konstitusi merupakan sebuah sistem hukum atau tradisi dan konvensi yang kemudian membentuk suatu sistem konstitusi atau ketatanegaraan suatu negara. Suatu sistem ketatanegaraan mencerminkan fungsi-fungsi yang terdapat ketatanegaraan. Lalu fungsi-fungsi tersebut diantaranya adalah pembentukan fungsi lembaga, pembagian kewenangan dan pengaturan batas-batas di antara jabatan satu sama lain, serta hubungan antara jabatan dan warga negara. Ketiga fungsi tersebut, yakni fungsi pembentukan, pembagian, dan pengaturan, merupakan fungsi-fungsi mengoperasikan sebuah sistem ketatanegaraan berdasarkan norma-norma, aturan-aturan konstitusi, serta prinsip-prinsip konstitusionalisme dan negara hukum dalam suatu konstitusi. Fungsi-fungsi tersebut akan dapat berjalan manakala ketiga kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dijalankan melalui prinsip pemisahan kekuasaan atau separation of power dan check and balance. Sistem ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi suatu negara dan dalam format politik demokratis serta sistem pemisahan kekuasaan negara dan check and balance tidak terlepas dari adanya prinsip dan pelaksanaan wewenang untuk menguji atau pengujian peraturan perundang-undangan. Di beberapa negara demokrasi, pada umumnya kehadiran sistem pengujian konstitusi diterima sangat baik. Tidak hanya kalangan akademisi maupun praktisi, bahkan di kalangan kekuasaan peradilan sendiri pun sangat antusias menyambut kehadiran sistem pengujian konstitusi tersebut. Karena dengan kehadiran sistem pengujian konstitusi tersebut dianggap sebagai cara negara hukum modern untuk mengendalikan dan mengimbangi atau check and balance kekuasaan para pejabat pemerintah yang cenderung menjadi sewenang-wenang. Lalu konsep judicial review itu sendiri sebenarnya dilihat sebagai hasil perkembangan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum atau rule of law, prinsip pemisahan kekuasaan atau separation of power, serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Pada dasarnya, judicial review hanya dapat dijalankan sebagaimana mestinya dalam negara yang menganut supremasi hukum, bukan supremasi parlemen.
Dalam negara yang menganut sistem supremasi parlemen, produk hukum yang dihasilkan tidak dapat diganggu-gugat karena parlemen merupakan bentuk representasi dari kedaulatan rakyat. Judicial review atau constitutional review, di dalamnya terdapat dua cakupan tugas pokok, ini meliputi: pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, supaya tidak terjadi pemusatan kekuasaan oleh suatu cabang kekuasaan lainnya. Kedua, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak dasar yang dijamin dalam konstitusi. Di dunia, ide pengujian konstitusional berkembang sedemikian luas. Penerimaan dan praktik di negara masing-masing tentunya berbeda-beda antara negara yang satu dengan yang lainnya. Yang jelas, terus berkembangnya ide pengujian konstitusional tersebut dalam teori dan praktik tidak lepas dari naik turunnya perjalanan sejarah. Tahap-tahap perkembangan tersebut bisa dilihat dalam bentangan waktu yang mana mulai dari gagasan-gagasan tradisional sampai yang paling modern. Di Indonesia, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang 1945 adalah rakyat, dan dilaksanakan menurut undang-undang. Ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Selain hal tersebut, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan suatu lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yakni dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi secara konseptual. Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi atau MK diawali dengan diadopsinya ide-ide MK, Constitutional Court, dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat 2, pasal 24C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Dan krisis konstitusional biasanya menyertai perubahan menuju rezim demokrasi. Dalam proses perubahan itu MK dibentuk. Pelanggaran demi pelanggaran terhadap konstitusi. Dalam perspektif demokrasi, selain membuat konstitusi bernilai semantik, setelah itu maka disahkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945. Hasil perubahan untuk sementara sebagaimana diatur dalam pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, yaitu hasil perubahan keempat, dan setelah itu DPR dan pemerintah kemudian membuat rancangan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, dan setelah melalui pembahasan yang mendalam antara DPR dan pemerintah, maka menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang pada tanggal 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada tanggal 13 Agustus 2003. Setelah diterbitkan dan berselang 2 hari disahkan pada tanggal 15 Agustus 2003 oleh Presiden dan melalui keputusan Presiden nomor 147/M tahun 2003, Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah mengambil sumpah jabatan kepada para Hakim Konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003 dan tempat mengambil sumpah jabatan berada di Istana Merdeka.
Setelah dilantik, Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama adalah Profesor Dr. Jimli Asidik SH, yaitu seorang guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia dan lahir pada tanggal 17 April 1956. Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Profesor Dr. Jimli Asidik SH lebih jelas. Jimli Asidik menguraikan, dalam konteks tatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusi di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Lalu Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan MPR, DPR, dan DPD, Presiden, BPK, dan Mahkamah Agung. Sebagai lembaga baru, MK merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Di samping MA, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tata negara yang wewenangnya diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar atau pasal 24C ayat 1. Kewenangan ini yang kemudian disebut dengan kewenangan pengujian terhadap undang-undang atau judicial review. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang UUD pasal 24C ayat 1. Lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, dan MA dan Komisi Yudisial. Memutuskan pembubaran partai politik pasal 24C ayat 1. Kedua, memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum pasal 24C ayat 1, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar pada pasal 24C ayat 2. Dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar adalah pelanggaran hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 7B ayat 1, yaitu berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada pasal 7B ayat 1. Legalitas kedudukan dan kewenangan MK tersebut semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang hakim konstitusi, di mana 3 orang diajukan oleh Presiden, 3 orang diajukan oleh DPR, setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap beberapa kandidat. 3 orang diajukan oleh MA. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih oleh Hakim Konstitusi. 9 Hakim Konstitusi ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan pasal 24C ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Syarat sebagai Hakim Konstitusi tidak disebut secara spesifik harus sarjana hukum. Ketentuan dalam pasal 24C ayat 5 Undang-Undang 1945 hanya menyebut harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Jadi atas dasar kriteria tersebut tidak ada larangan sarjana non-hukum untuk menjadi hakim konstitusi selama memenuhi kriteria yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar. Latar belakang profesi hukum konstitusi juga dapat berasal dari berbagai kalangan, akademisi, lawyer, hakim, karir, anggota legislatif maupun pengurus parpol. Akan tetapi untuk menjaga independensi
MK sebagai lembaga peradilan khusus yang berlatar belakang anggota legislatif atau pengurus partai politik. Ketika mereka terpilih menjadi hakim MK, maka harus mengundurkan diri dari hakim konstitusi, harus partisan dan harus bebas dari kepentingan politik. Mahkamah Konstitusi berbeda dengan Komisi Konstitusi. Mahkamah Konstitusi lahir melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001. Sedangkan Komisi Konstitusi lahir melalui ketetapan MPR nomor 1 tahun 2001 dan bukan lembaga permanen. Komisi Konstitusi hanya diberi waktu 7 bulan dengan kewenangan mengkaji ulang hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan memberikan rekomendasi kepada MPR atas hasil kaji ulang tersebut. Selanjutnya, asas-asas Mahkamah Konstitusi. Proses peradilan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi menganut asas-asas yaitu ius suriae novit. Selanjutnya, persidangan terbuka untuk umum, independen dan imparsial. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Hak untuk didengar secara seimbang. Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan. Selain itu perlu ditambahkan lagi satu asas, yaitu asas praduga keabsahan. Penerapan asas-asas ini yaitu pada seluruh proses penyelesaian sengketa oleh MK, pengambilan putusan, penyelesaian perselisihan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Didasarkan pada keyakinan Hakim Konstitusi setelah menilai bukti yang diajukan oleh para pihak. Sementara itu, undang-undang telah membatasi kewenangan MK dalam pemilu kada, yaitu hanya untuk memutuskan hasil penghitungan suara pilkada. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi melalui penafsiran telah menciptakan norma baru dalam putusan-putusan perkara pemilu kada. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi telah memperluas ruang lingkup kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pilkada sampai pada proses pilkada. Pada dasarnya, putusan MK terhadap sengketa pilkada menganut prinsip hukum yang bersifat final dan mengikat. Prinsip hukum tersebut mengandung dua makna, yaitu pertama, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat atau binding mengandung beberapa makna hukum, yaitu yang pertama A. mewujudkan kepastian hukum sesegera mungkin bagi para pihak yang bersengketa. Lalu B. Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusional, berbeda halnya dengan pengadilan konvensional yang menerapkan ruang untuk menempuh upaya hukum. Lalu C. bermakna sebagai rekayasa hukum, dalam artian Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya diharapkan mampu merekayasa hukum sesuai yang telah digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Lalu D. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan penafsir tunggal konstitusi. Dengan demikian, kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas segenap elemen negara untuk tetap sejalan dengan amanat konstitusi. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat atau binding melahirkan sejumlah akibat hukum dalam penerapannya. Dalam hal ini, penulis kemudian menggolongkan ke dalam dua garis besar, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan akibat hukum yang bermakna positif dan akibat hukum yang bermakna negatif. Adapun akibat hukum yang bermakna positif yaitu mengakhiri suatu sengketa hukum, menjaga prinsip check and balance, dan mendorong terjadinya proses politik. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat atau binding dalam makna negatif, yaitu tertutupnya akses upaya hukum dan terjadinya kekosongan hukum. Simpulannya, sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia
tidak terlepas dari perkembangan judicial review yang terjadi di beberapa negara di dunia. Perkembangan judicial review yang paling berpengaruh terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah pada saat pelaksanaan judicial review yang dipelopori oleh John Marshall dalam kasus Marbury versus Madison. Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pada saat pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kemudian ide perlunya judicial review kembali muncul pada saat pembahasan rancangan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Dasar Nomor 19 Tahun 1970. Pada saat pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam era reformasi, pada pendapat mengenai pentingnya Mahkamah Konstitusi muncul kembali. Pada akhirnya, dengan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, lahirlah sebuah lembaga negara baru, yakni Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi, the Guardian of Constitution, dan juga berperan sebagai penafsir konstitusi. Eksistensi Mahkamah Konstitusi terwujud dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya setelah Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menyetujui diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai dasar Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan pengujian konstitusionalitas sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dan memiliki posisi sejajar dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban konstitusional, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 1 kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi yakni memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai kontrol antar lembaga-lembaga negara untuk terwujudnya cita negara hukum yang demokratis. Dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dirinya sebagai lembaga negara pengawal demokrasi dengan menjunjung prinsip peradilan yang menegakkan keadilan substantif dalam setiap putusannya. Keadilan di sini menjadi dasar filosofis pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selain keadilan substantif sebagai dasar filosofis dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi serta akuntabilitas kepada publik. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini juga tidak terlepas dari teori-teori hukum, antara lain teori kedaulatan, teori konstitusi, teori negara hukum demokrasi, teori kesejahteraan, teori keadilan, dan teori kepastian hukum. Dasar yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar pada tahap akhir. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah Konstitusi telah resmi
dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Saran: keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan sangat penting dalam melindungi dan mengemban suara rakyat. Dengan putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban konkret atas segenap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terhadap perundang-undangan yang dinilai warga bertentangan dengan konstitusi. Tudingan adanya hakim tidak bersih di Mahkamah Konstitusi dapat mencoreng citra Mahkamah Konstitusi, sehingga diperlukan komunikasi di antara para hakim konstitusi dan pengawasan baik internal maupun eksternal di Mahkamah Konstitusi. Hal itu penting karena membiarkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tanpa pengawasan akan membahayakan. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap suatu perkara tidak jarang menimbulkan pro dan kontra. Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan final dan mengikat yang harus dihormati. Namun tentu hakim Mahkamah Konstitusi tidak selalu sempurna. Sudah pasti ada sejumlah hal yang membuat seorang hakim Mahkamah Konstitusi menjadi kurang teliti dalam mengambil keputusan. Selain itu, tidak ada jaminan 100% hakim Mahkamah Konstitusi selalu bersih dan kuat menghadapi cobaan suap. Oleh karena itu, untuk mengawasi dan menindak hakim Mahkamah Konstitusi yang diduga memberikan keputusan yang tidak objektif atau melanggar kode etik, perlu segera dibentuk Badan Kehormatan Hakim untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran kode etik. Dengan demikian, putusan hakim mahkamah konstitusi dapat diuji keobjektivitasannya dan tidak merugikan pihak tertentu. Dari awal berdirinya Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 telah melaksanakan persidangan 404 perkara yang masuk ke bagian registrasi perkara. Sebagaimana dalam laporan tahunan 2009 Mahkamah Konstitusi, banyaknya perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi dari berbagai daerah perlu dilakukan pendistribusian untuk penanganan perkara tersebut. Dibentuknya perwakilan di daerah di wilayah tertentu bisa menjadi jalan keluar agar perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi cepat terselesaikan dan memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis tentang kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pelaku kekuasaan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan The Guardian of the Constitution. Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka. 15 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut the sole interpreter of the Constitution. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi objek perkara tatanegaraan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme
batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara atau check and balance. Oke,